Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari respirasi anaerob. Pengertian dari respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Pembagiannya ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dimulai dari dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae atau jamur roti dan jamur tape. Glukosa dimulai dengan dipecahnya glukosa menjadi dua asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dua asam pirufat yang memiliki atom C jumlahnya 3 akan dipecah lagi menjadi 2 asetaldehid dengan membebaskan 1 atom C dari CO2. 2 asetaldehid akan diubah menjadi 2 etanol. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan NADH yang dihasilkan glikolisis untuk digunakan kembali saat penggunaan atau perubahan asetaldehid menjadi etanol. Jadi, dalam hal ini, fermentasi alkohol hasilnya ada 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol. Jadi NADH-nya tidak ada hasil lagi, karena produk di awal sudah dipakai dan dihabiskan di akhir. Respirasi ataupun fermentasi alkohol, rumus reaksinya adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2 CO2 dan 2 ATP. Energinya hanya sedikit, yaitu 2 ATP. CO2 itu terjadi ada di minuman anggur dan di roti. Minuman anggur itu kalau pernah kamu lihat, dia muncul adanya gelembung-gelembung udara CO2-nya. Kalau di roti, adonan roti itu mengembang saat kita buat donat atau buat kue, mengembang karena ada gelembung-gelembung udara dari CO2. Alkoholnya itu rumusnya adalah C2H5OH. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh bakteri asam laktat dan sel-sel otot manusia. Sel otot manusia jika kekurangan oksigen akan melakukan proses fermentasi asam laktat dan timbulnya pegal-pegal. Reaksinya dimulai dari glukosa juga C6 tanpa menggunakan oksigen menjadi 2C3H6O3 ditambah 2 ATP. Tetap hasilnya adalah 2 ATP. Langkah-langkahnya adalah glukosa dengan bantuan glikolisis menjadi 2 pirufat, sama seperti respirasi aerob. Hasilnya apa? 2 ATP. 2 pirufat tadi akan diubah menjadi 2 laktat. Dengan cara apa? Kok bisa 2 pirufat berubah menjadi 2 laktat? Dengan cara NADH yang dihasilkan dari glikolisis itu hanya diikat di dalam reaksi membentuk laktat. Jadi, reaksi antara di sini adalah fosfoenol pirufat. Glukosa diubah menjadi pirufat menjadi asam laktat. Tetap diubah dari glikolisis dulu, pemecahan glukosa menjadi 2 pirufat, hasilnya 2 ATP dan 2 NADH, kemudian 2 asam pirufat diubah menjadi laktat. Ibu katakan tadi, NADH hasil glikolisis hanya didonorkan ke dalam reaksi dan diubah menjadi laktat. NAD-nya tidak digunakan kembali, dilepaskan. Ketika sel otot kita kekurangan oksigen, padahal kita membutuhkan energi banyak, kita harus melakukan fermentasi asam laktat. Dapat nggak energinya? Dapat, tapi 2 ATP, sedikit. Setelah penimbunan asam laktat, efeknya tubuh kita pegal, ototnya pegal, karena untuk memecah timbunan asam laktat yang sudah penuh agar otot normal kembali. Sekian dari Ibu untuk respirasi anaerob. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.